Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang bersyukur atas kebaikan Allah ini kembali bersedia menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi ini. Saudaraku, mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Dengan tiada hentinya Tuhan, kami terus datang kepadamu karena kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kami. Berkenan dalam kami menikmati kesetiaan-Mu, kami juga setia kepadamu Tuhan, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kami. Untuk apa yang kami minta ini, Tuhan berfirman untuk kami lewat perenungan pagi ini, agar lewatnya kami tetap bersemangat menjalaninya dengan yakin percaya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24. Demikian firman Allah. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini ditulis demikian dalam Sabda Bina Umat, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Saya pikir ini kalimat yang selalu dilekatkan kepada seorang suami kepada istri, atau seorang istri kepada suami, ya. Karena itu selalu setiap kali ada perkawinan, selalu pesan yang disampaikan atau petua-petua yang disampaikan kepada kedua mempelai, bagaimana setia satu dengan yang lain sampai akhir. Ya, tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena memang nilai sebuah kesetiaan itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi tidak salah kalau kemudian diminta kepada kita untuk selalu menjadi sosok yang setia, entah suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, teman dengan teman, dan rekan kerja dengan rekan kerja, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan manusia di dunia ini. Begitu berartinya kata setia bagi manusia. Nah, apakah kemudian saudaraku, ketika kita berbicara kesetiaan kepada Allah juga merupakan sesuatu yang penting, seperti pentingnya sebuah rumah tangga yang dibangun dalam kesetiaan antara suami dengan istri? Kalau saya boleh katakan saudaraku, ini amat penting atau yang terpenting. Kenapa? Kenapa terpenting saudaraku? Sebab kalau kita setia kepada Allah, maka pasti kita setia kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang-orang yang Tuhan dekatkan kepada kita. Tidak akan ada pengkhianatan. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling mengkhianati, bukan saling melukai. Tidak. Makanya itu saya katakan tadi, memahami Allah atau setia kepada Allah itu terpenting, supaya bisa menjawab harapan kita untuk saling setia antara manusia satu dengan yang lain.
Kalau kita cuma bangun kesetiaan itu dalam komitmen tanpa membangun hubungan yang baik dengan Allah, saya percaya satu ketika kita akan kehilangan semangat untuk setia. Karena apa? Karena kita tidak takut dengan Tuhan, kita tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak memiliki Tuhan, ya, satu ketika dia akan gampang terjebak oleh bujuk rayu orang-orang yang akan menarik dia dari konteks setianya tadi untuk meninggalkan kesetiaan itu. Karena dia tidak punya kekuatan spiritual, dia tidak punya pegangan iman yang bisa mengarahkan dia. Jadi kalau saya boleh bilang saudaraku, nyatakan kesetiaan dulu kepada Allah, pasti kita bisa setia kepada sesama kita, antara suami ke istri, istri ke suami, dan seterusnya, ya. Karena Allah selalu mengajarkan itu kepada kita. Jadi saya pikir ini baik. Nah, kebetulan Bapak Ibu Saudaraku, teladan itu diajarkan kepada kita lewat Paulus. Ketika khotbah kemarin saya katakan Paulus, dia bilang hidup oleh Kristus, mati oleh keuntungan. Dia pegang Kristus, yaitu Allah, dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah meninggalkan Allah untuk hal apapun yang dia hadapi. Karena dia tahu dia dituntun oleh Roh. Bayangkan di dalam bacaan kita dikatakan, saudaraku, mari kita lihat ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Tawanan roh artinya roh yang memimpin dia, ya. Kata tawanan di sini, saudaraku, artinya roh itu yang pegang dia, ya. Roh itu yang kendalikan dia, roh itu yang membentengi dia. Dia ada dalam kekuasaan roh, ya, bukan kekuasaan duniawi, ya. Tawanan yang ditulis itu demikian artinya. Kita lihat kembali, saudaraku, pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi kendati pun dia akan berhadapan dengan penjara, kesengsaraan, tapi karena Roh memegang dia, Roh Kudus menuntun dia, Roh Kudus menjaga dia, terus menaungi dia, dia tidak pernah takut. Ayat 24 dia katakan, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa. Saya katakan tadi di awal khotbah, kalau kita punya hubungan dengan Allah, kalau kita setia dengan Allah, kita tidak lagi berbicara tentang diri kita. Kita tidak mengedepankan hasrat kita. Di sini Paulus katakan, ketika Roh Kudus yang menjadi temannya dalam menjalankan misi Allah ini, di penjara sekalipun, mengalami penderitaan sekalipun, dia tidak pernah lari hanya untuk membebaskan dirinya dari semuanya itu. Dia tetap setia, dan setia. Karena dia tahu di balik kesetiaan upahnya adalah surga. Saya pikir ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena di masa-masa COVID saat ini, banyak sekali orang mulai ragukan Tuhan, mulai lari dari Tuhan, merasa kalau dia mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan hidupnya tanpa Tuhan, dia mendapatkannya. Mungkin betul Bapak Ibu akan dapatkan makanan dengan cara-cara yang salah, tapi berapa lama makanan itu akan mampu memberikan penghidupan kepada Bapak Ibu? Mungkin dia mencari jalan yang salah untuk mengumpulkan uang, karena takut tidak bisa membeli sesuatu, sehingga dia tidak pedulikan lagi Tuhan. Pertanyaannya lagi, saudaraku, berapa banyak uang yang kita mau kumpulkan, lalu kemudian kita katakan, saya tidak akan mati dengan uang yang saya kumpulkan? Tidak, saudaraku. Kalaupun kita harus mati karena kelaparan, kalaupun kita harus mati karena sakit penyakit dan sebagainya, karena Tuhan yang berkehendak, itu yang Paulus katakan. Dia sudah berjuang sampai akhir. Jangan kita tinggalkan Tuhan hanya untuk mencari sesuatu yang menurut kita lebih nyaman, ya.
Jangan kita bertahan di zona aman kita menurut ukuran kita. Jangan. Yakin di dalam Tuhan. Mau di dunia, mau di sorga, kita selalu bersama dengan Dia. Supaya kita mulai bersemangat, saudaraku. Bagaimana kita mengkaryakan diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Sembari kita mencari rezeki dalam hidup ini, kita tetap memberi diri, memuji, memuliakan Dia di situasi yang Tuhan berikan kepada kita. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Itulah spirit kita, saudaraku. Terus nyatakan kesetiaan kepada Allah di masa senang, masa sulit, atau di situasi apapun. Karena Tuhan akan memperhitungkan segala jerih juang lelah kita. Dan pada akhirnya di dalam Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh disapa firman-Mu di pagi ini, yang mengajarkan kepada kami untuk setia dan setia kepadamu. Karena hanya dengan setia kepadamu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengerti bahwa kami kelak akan digiring oleh Tuhan menuju ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Tolong kami Tuhan untuk tidak berhenti berjuang dalam memberi diri melayani Engkau hanya karena sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami ini Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mencari apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, tetapi kami tetap ada di jalan Tuhan, tetap memberi diri untuk menyembah Engkau dalam segala keberadaan kami. Maka Tuhan yang melihatnya akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau tuntun kami sepanjang hari ini dalam persiapan menuju ibadah Pelkat nanti malam, agar bersama dengan Tuhan kami menikmatinya dengan penuh syukur, karena berkat Tuhan menyertai kami. Doa kami Tuhan sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.